Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan menyampaikan UAS tentang digital auditing. Capaian pembelajaran atau learning incomes. Yang pertama tentang pemahaman konsep, kemudian analisis implementasi, kemudian evaluasi kebijakan, selanjutnya penyajian materi. Next, pendekatan outcome based education atau OBE. Pendekatan OBE memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa untuk menghasilkan output nyata yang dapat diaplikasikan di dunia kerja. Ujian berbasis OBE menilai kemampuan mahasiswa dalam menyusun analisis kasus, mempresentasikan solusi, mempublikasikan hasil belajar ke platform digital. Digital accounting, definisi dan konsep. Digital accounting adalah penggunaan teknologi digital untuk mendukung seluruh proses akuntansi, mulai dari pencatatan, transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan. Teknologi ini memungkinkan, yang pertama, otomatisasi proses akuntansi, pemrosesan data secara real-time, analisis keuangan yang lebih akurat, dan integrasi dengan sistem lain. Apa itu manfaat digital accounting? Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Transaksi dicatat otomatis tanpa input manual, mengurangi waktu dan biaya operasional. Akurasi data, minim kesalahan manusia atau human error karena proses otomatisasi dan validasi data. Kemudian real-time reporting, yaitu laporan keuangan dapat diakses kapan saja, di mana saja, memudahkan pengambilan keputusan, dan yang terakhir peningkatan transparansi, yaitu data lebih mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kemudian tantangan implementasi digital auditing, yaitu SDM, kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam teknologi digital akuntansi. Ada biaya implementasi, yaitu sistem digital memerlukan investasi awal yang besar untuk infrastruktur dan pelatihan. Kemudian keamanan data. Ancaman cyber seperti peretasan dapat mengganggu integritas informasi keuangan. Selanjutnya studi kasus implementasi digital accounting. Kasus UMKM di Indonesia, sebuah UMKM mengimplementasikan Jurnal ID untuk mengelola laporan keuangannya. Hasil positif, waktu penyiapan laporan keuangan berkurang 50%, peningkatan akurasi data keuangan, akses real-time ke informasi keuangan. Adapun tantangannya, pelatihan staf yang terbiasa dengan pencatatan manual, adaptasi terhadap sistem baru, biaya langganan software. The Mundell-Fleming model atau definisi dan konsepnya adalah pengembangan model ISLM untuk perekonomian terbuka. Model ini menganalisis hubungan antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, sistem nilai tukar, fixed and floating exchange rate. Model ini membantu memahami bagaimana kebijakan ekonomi bekerja dalam konteks ekonomi global dengan pergerakan modal internasional. Sistem nilai tukar dalam model model Fleming. Sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate. Kebijakan fiskal sangat efektif. Peningkatan belanja pemerintah mendorong permintaan agregat dan menaikkan output. Untuk kebijakan moneter tidak efektif. Bank sentral harus menjaga kurs tetap dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar. Sistem nilai tukar mengambang atau floating exchange rate, kebijakan fiskalnya tidak efektif karena apresiasi mata uang domestik menurunkan ekspor neto mengimbangi efek kebijakan fiskal. Tapi kebijakan moneternya efektif. Depresiasi mata uang domestik meningkatkan daya saing ekspor sehingga pendapatan nasional naik. Contoh soal digital accounting. Sebuah perusahaan multinasional mengimplementasikan sistem cloud accounting. Namun, dalam tahun pertama mereka mengalami kebocoran data keuangan. Analisislah apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko di masa depan. Jawabannya, perusahaan harus meningkatkan keamanan cyber dengan enkripsi data keuangan, penggunaan autentikasi multifaktor, pelatihan staf tentang kesadaran keamanan, dan memilih penyedia layanan cloud dengan sertifikasi internasional ISO 27001.
Contoh soal model Mundell-Fleming. Suatu negara kecil dengan kurs mengambang mengalami penurunan permintaan agregat. Apakah kebijakan fiskal akan efektif untuk meningkatkan output? Jawabannya, kebijakan fiskal tidak efektif karena yang pertama, peningkatan belanja pemerintah menyebabkan apresiasi mata uang domestik. Kemudian apresiasi ini menurunkan daya saing ekspor. Penurunan ekspor menetralkan efek positif dari kebijakan fiskal, dan yang terakhir dalam kasus ini, kebijakan moneter lebih efektif untuk meningkatkan output. Itu tadi uh, untuk UAS pada semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.